Oke, mungkin ini tips sekedar perbanyakan tanaman, terutama anthurium, yang bisa dilakukan secara vegetatif. Vegetatif berarti kita mengambil bagian dari tanaman yang akan kita potong, kita pisahkan dari bonggolnya, kemudian kita tanam kembali. Nah, langkah berikutnya adalah sebelum kita memotong ini tentunya melihat jenisnya. Apakah memang bagus kalau kita perbanyak atau tidak. Jadi kita pilih tanaman yang sehat. Kemudian langkah kedua, kita menyiapkan media tanam. Nah, media tanam di sini biasanya kita lakukan antara campuran kaliandra, kemudian pasir, kemudian sedikit pakis untuk merangsang pertumbuhan akar, yang biasanya memang lebih banyak kita menggunakan itu. Nah, setelah ini siap, tentunya kita mempersiapkan alat, pisau maupun gunting. Nah, setelah itu kita menyiapkan styrofoam. Styrofoam ini adalah untuk alas dasar di dalam pot. Ini kita masukkan kira-kira secukupnya saja supaya air tidak tergenang porus. Kemudian media tadi sudah kita siapkan, tinggal kita menambah. Apakah kita menggunakan furadan untuk semut dan cacing? Kita juga bisa menggunakan pupuk, dalam arti pupuk buatan. Di sini kita tidak menggunakan pupuk alami, jadi kita bisa pakai ini yang namanya Dekastar yang netral. Kemudian ini yang juga namanya Osmocote. Sebenarnya semuanya fungsinya hampir sama. Nah, furadan ini yang kita gunakan untuk ini. Baik, kita mulai saja, kita akan memotong. Kita membongkar terlebih dahulu dan kita lihat tanamannya cukup sehat. Hanya saja mungkin untuk saat ini memang harusnya itu kita bersihkan sama sekali. Jadi kita ambil dulu styrofoam yang tadi digunakan di bahan dasarnya. Kalau kita lihat juga perakaran, mudah-mudahan pada saat kita membuang media asal dan mencopot styrofoam ini, usahakan sedikit mungkin akar yang terpotong, ya, karena akar ini juga bisa menimbulkan serangan jamur yang tentunya juga nanti akan menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi kita buang, harusnya memang kita cuci dulu nih Pak. Nah, ini kita bersihkan medianya sampai sebersih mungkin. Jadi ulangi lagi, sekali lagi, jangan juga banyak akar yang terpotong atau putus. Nah, ini yang kita membutuhkan ketelatenan dan kesabaran mengurai perakaran maupun menghilangkan atau membuang media tanam yang asal. Jadi memang membutuhkan waktu agak lama, karena di sini kita akan mencari kira-kira titik mana yang akan bisa kita potong. Nah, setelah dicuci kita bisa melihat nih, oh ternyata akarnya sehat. Berarti tanaman ini siap untuk kita perbanyak. Dalam arti kata memisahkan bagian atas dan bawah. Yang bawah nanti yang kita harapkan akan tumbuh seperti ini. Yang atas juga kita tanam juga menjadi tanaman, tapi tidak menjadi anakan. Dia tetap menjadi tanaman induk. Sehingga suatu saat kalau jumlah daun ini sudah memadai, dia bisa kita potong lagi secara vegetatif. Nah, ini kita lihat ternyata masih ada daun bawah. Nah, usahakan daun bawah ini tidak ke bawah ke atas. Jadi ini kita hati-hati sekali, kita motong. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini akarnya cukup banyak sehingga dia juga aman kalau kita tanam. Yang ini pun sudah siap kita namanya mempersiapkan tanaman yang nantinya akan keluar dari ketiak-ketiak daun. Maksud dari dan tujuan menggunakan akar ini adalah supaya mempercepat akar muda itu tumbuh. Karena kalau toh dipaksa pun sebenarnya akar ini sudah tidak ada manfaatnya gitu. Nah, saya kira cukup pengurangan akar ini dengan harapan kalau toh akar tua itu tidak membusuk jadinya. Sekali lagi kita ulangi, potnya bersih, kemudian kita masukkan styrofoam, ini, kemudian pilih pakis yang agak kasar untuk
ke lapisan bawah. Nah, usahakan waktu meletakkan ini akar itu terbuka ke segala arah. Jadi kita paskan saja. Kemudian sebelumnya kita berikan furadan, ya. Kemudian bisa kita langsung tanam. Kemudian media yang agak halus, kita usahakan jangan menekan perakaran, tapi biarkan dia memadat dengan sendirinya. Cara adalah dengan menepuk-nepuk pot bagian luar. Sebaiknya daun yang memang kita tidak harapkan, mungkin kita mengurangi jumlah, kita bisa mengurangi ini jumlah daunnya. Ini juga agar mempercepat perasaan tumbuh tunas. Ya, ini cukup. Kemudian ini bisa kita tambahkan osmokot atau dekastar. Nah, sebelum ini ditanamkan, tentunya untuk mencegah serangan jamur, itu kita bisa oleskan dengan ditin. Ini khusus yang di bonggol. Kemudian lapisan paling atas untuk istilahnya memperkuat supaya ini tidak goyang, biasanya kita tambahkan pasir di atasnya. Karena sifat pasir bisa menyimpan air dan paling tidak merusak sistem perakaran. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan usahakan bonggol ini tidak tertutup semua oleh media tanam maupun oleh pasir. Nah, pasir ini tentunya pertama kalau memang di kebun biasanya kan angin kencing juga menambah berat bobot itu. Nah, setelah ini dilakukan, kita harus menyiram dengan rata. Itu campurannya kita bisa menggunakan B1 maupun ditambah atonik juga bisa. Nah, kita siram, ini juga bonggol akan terlihat kembali dan pasirnya juga tentunya akan meresap. Nah, kalau kita lihat, ini kita usahakan bahwa siraman yang kita berikan tentunya bisa kita lihat apakah sudah keluar dari bawah pot atau belum. Ya, istilahnya kalau kita katakan harus cukup jenuh sekaligus membuang pasir maupun media tanam yang ada di sisa daun. Nah, ini. Selesai. Nah, setelah ini kalau bonggol itu biasanya 1 minggu setelah potong ini langsung bisa kita keluarkan di tempat yang agak panas. Jadi di tempat teduh, kemudian setengah teduh, nanti 3 minggu kemudian bisa di tempat panas. Kemudian tadi kita istilahnya bonggol bagian bawah, kan kita masih memiliki satu tanaman yang tadi harus kita pilih pertumbuhannya bagus atau tidak. Kemudian kalau perlu memang kita mengurangi bagian tanaman yang nantinya dianggap akan mengganggu. Jadi kita bisa memotong, kemudian kita buang. Nah, dengan harapan bahwa sisa tanaman ini kalau boleh dibilang dia masih tetap utuh. Medianya sama, jadi kita mulai dengan styrofoam. Jangan lupa bagian luka itu harus kita olesi dengan ditin atau zat yang tentunya mencegah pertumbuhan jamur. Medianya tadi sudah kita masukkan, kemudian furadan juga perlu. Kita lihat kembali, perakarannya juga harus menyebar merata. Jadi bisa dilihat akarnya itu ke segala penjuru arah. Kemudian kembali masukkan media tanam. Ini karena potnya agak lembek, jadi dia bisa bergerak ke kiri ke kanan nih. Kemudian ini juga di bagian tengah bisa kita berikan
osmokot atau dekastar. Kembali kita padatkan dengan tidak menekan semua bagian akar. Bisa di atas juga kita tambahkan sedikit saja. Kemudian yang terakhir kembali pasir. Kembali kita semprot. Nah, kemungkinan turunnya media juga bisa berlangsung seiring dengan memadatnya media tanam. Akhirnya kita mendapatkan dari 1 menjadi 2 pot tanaman. Nah, di sini kita mengharapkan dia nanti tumbuhnya akan seperti ini. Dia bisa 2, dia bisa 1.